Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk fisika dasar. Kali ini kita akan berpindah dari topik sebelumnya adalah gaya, sekarang ke kerja dan energi kinetik ya. Ada kaitannya sama gaya sebenarnya untuk kerja. Nah, nanti kita akan lihat apa hubungannya ya. Nah, pertama kita harus lihat dulu fenomena kerja dan energi. Nah, teman-teman di sini coba perhatikan fenomenanya adalah di sini kita tahu bahwa kalau kita punya kendaraan, terus kendaraan itu dipakai untuk menempuh perjalanan tertentu, maka lama-kelamaan bahan bakarnya pasti habis ya. Nah, bahan bakar itu merupakan energi kimia, ya, energi kimia yang diubah menjadi energi gerak atau mekanik. Makanya mobil kita bisa melakukan gerak dan berpindah ya, yang kemudian digunakan oleh mesin kendaraan untuk melakukan kerja. Jadi bahan bakar itu diubah jadi energi gerak untuk mekanika, kemudian dipakai oleh kendaraan untuk melakukan kerja. Siapa? Mesinnya. Nah, karena udah ada kerja, maka dia pasti bisa berpindah posisinya. Nah, itu ya prosesnya ya. Nah, posisi kendaraan ini berpindah kenapa? Karena mesin itu melakukan gaya. Jadi ada hubungan sama materi pada minggu sebelumnya. Tolong diulang-ulang bagian ini ya, biar paham apa kaitannya. Nah, kemudian munculnya gaya dan perpindahan mengurangi energi yang dimiliki oleh bahan bakar. Nah, jadi kalau ada gaya dan perpindahan itu bisa mengurangi energi yang dimiliki oleh bahan bakar. Maka nanti bahan bakar lama-kelamaan apa yang terjadi? Habis ya. Makanya makin jauh kita menempuh perjalanan, semakin banyak bahan bakar yang dipakai, maka otomatis semakin besar gaya ya. Nah, semakin besar kerja yang dilakukan oleh kendaraan tersebut. Nah, itu ya. Energi yang dimiliki bahan bakar adalah besaran skalar. Apa maksudnya besaran skalar? Dia tidak punya arah ya. Bedanya kalau besaran vektor, dia punya arah. Jadi kalau vektor dia punya nilai dan arah. Tapi kalau skalar hanya punya nilai saja. Nah, itu bedanya. Nah, sebaliknya gaya dan perpindahan adalah besaran yang bersifat dinamik ya, atau nama lainnya adalah vektor. Maka dia itu memiliki besar atau nilai dan juga memiliki arah gitu ya. Nah, ingat perubahan besaran statik atau perubahan energi itu melahirkan perubahan pada besaran dinamik. Jadi kalau ada perubahan pada besaran skalar ya, pada besaran skalar itu akan mempengaruhi atau menciptakan perubahan juga pada besaran dinamis atau besaran vektor. Nah, itu. Jadi kalau besaran skalar berubah, besaran vektor juga ikut berubah. Nah, itu ada perubahan gitu. Nah, kita lihat ya di sini, maka dari situlah timbul suatu definisi kerja. Nah, kerja ini merupakan besaran fisika yang baru yang merupakan kombinasi antara besaran dinamik ya. Besaran dinamik itu maksudnya besaran apa tadi? Besaran vektor ya, besaran vektor yang muncul akibat perubahan energi. Tadi energi itu apa? Besaran skalar. Karena ada perubahan besaran skalar, maka ada perubahan vektor, ada perubahan arah. Makanya besarnya perubahan atau besarnya kerja ya atau dW itu adalah F vektornya, vektor gaya dikali dengan vektor perubahan posisi ya. Jadi posisi atau perpindahan dr ini. Nah, maka di sini kita lihat ya, W untuk kerja, DW adalah kerja dalam jumlah yang sangat kecil, artinya perubahannya. Kemudian F adalah gaya yang bekerja pada benda, sedangkan DR adalah elemen perpindahan benda. Jadi R-nya adalah perpindahan gitu ya. Oke. Berikutnya, kita lihat di sini, jika ditulis dalam notasi skalar, maka persamaan kerja adalah, perhatikan ya, kalau tadi kan notasinya vektor, karena ada vektor arah, ada vektor ya, garis panah di atas. Kalau ditulis hanya sebagai besaran skalar, maka besarnya kerja itu ditentukan oleh sudut antara gaya sama elemen perpindahan. Ya, sudut antara gaya dengan perpindahan. Makanya dikali dengan cos theta. Cos theta itu berarti sudutnya berapa? Terserah ya. Mau 60 derajat, mau 45 derajat, mau 230 derajat. Ya, bisa apa aja. Nah, maka ditulisnya FDR. Jadi kalau dikalikan dengan cos atau
sudut antara gaya dengan perpindahan, maka dia menjadi besaran skalar atau notasi skalar yang tidak ada vektornya lagi ya. Jadi cuma nilai saja. Nah, itu bedanya dengan persamaan yang sebelumnya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, apa sih yang terjadi ketika apa sih yang dihasilkan ketika ada kerja? Nah, ketika ada kerja berarti ada perubahan energi. Nah, energi itu ya bisa jumlahnya kecil, bisa jumlahnya besar. Artinya energi itu bisa semakin sedikit, bisa juga semakin banyak. Nah, perhatikan di sini ya. Arah kerjanya itu panahnya ke arah keluar. Berarti sistem ini melakukan kerja ya, karena dia kerjanya itu keluar, berarti dia melakukan kerja. Jadi tanda ini adalah maksudnya melakukan suatu pekerjaan. Kalau orang melakukan kerja, kira-kira energinya di akhir dia akan capek kan, lemas ya, atau lelah ya. Kalau lelah berarti energinya berkurang atau bertambah? Berkurang, makanya energi awalnya lebih besar. Nih kotaknya lebih besar kan? Nah, ini anggaplah sebagai E1, ini sebagai E2. Maka kalau sistem melakukan kerja seperti ini, E2 atau E final atau akhir itu lebih kecil daripada E1. Maka kita kurangin ini delta E-nya. Jadi E2 dikurang E1 hasilnya pasti positif. Nah, biasanya ingat ya, E2-nya lebih kecil, maaf. E2 dikurang E1 hasilnya pasti negatif, kan lebih kecil akhirnya. Nah, kalau negatif biasanya untuk sistem reaksi kimia, reaksi apa yang delta E atau delta H-nya ya sama dengan delta H untuk sistem yang tertutup atau terisolasi apa di sini? Iya, kalau seperti ini adalah untuk di sini adalah untuk yang eksoterm ya, eksoterm. Ingat ya, kalau negatif itu eksoterm. Nah, maka di reaksi eksoterm itu energi daripada si produk ya, itu lebih kecil daripada energi dari reaktan. Makanya ketika E produk ya dikurang sama E reaktan, itu hasilnya negatif. Makanya delta H dari eksoterm itu negatif. Nah, itu kita kaitkan sama kimia. Kemudian yang kedua, sistem itu bisa menerima kerja. Nah, menerima kerja, lihat nih arah panahnya kerjanya masuk ke dalam kan? Berarti dikenai kerja. Nah, kalau dikenai kerja, ya dikenai kerja, berarti dia menerima energi baru. Nah, menerima energi dari lingkungannya. Berarti dari awalnya E1-nya lebih kecil, E2-nya lebih besar. Kalau sistemnya kayak gini, maka delta E-nya adalah E2 kurang E1 akan menjadi positif. Nah, positif ini energi apa? Contoh reaksi kimianya, reaksi yang sifatnya endoterm. Nah, makanya energi endoterm itu E produk ya, itu lebih besar daripada E reaktan. Nah, itu ya, itu untuk reaksi yang endoterm. Jadi ingat ya, kalau kerjanya dilakukan ke dalam sistem masuk gitu ya kerjanya, maka energi awal akan meningkat ya, maka energi akhirnya adalah lebih besar daripada energi awal. Prosesnya itu karena masuk kerja maka dia meningkat ya. Oke, kemudian kita lihat di sini dari kedua persamaan tadi ya, ada yang bentuknya adalah bentuk vektor, ada juga bentuknya bentuk skalar seperti ini ya. Dari kedua bentuk ini ya, tampak bahwa kerja hanya ada jika ada komponen gaya. Nih F ya. Ya, komponen gaya dan perpindahan yang sejajar. Ada perpindahan. Jadi kalau ada gaya dan perpindahan, maka pasti ada terjadi kerja. Nah, tergantung mau dia bentuknya vektor, berarti ada arah vektor gaya dan arah vektor perpindahannya. Kalau bentuknya skalar, hanya ada nilai gaya dan nilai perpindahannya. Nah, itu ya. Kenapa disebutnya sejajar? Karena memang dia berbanding lurus gitu ya. Nah, kemudian jika gaya dan perpindahan tegak lurus, maka kerjanya 0. Nah, maksudnya gimana? Tegak lurus itu adalah, perhatikan ya, kalau tegak lurus itu berarti kan posisinya ini, bayangkan garis tegak lurus itu seperti ini ya, pada bidang, nah seperti ini. Jadi kalau misalnya ini adalah benda, kemudian dia tegak lurus ke atas, gaya datangnya tegak lurus, berarti kan sebenarnya dia tentu tidak melakukan kerja apapun ya, karena sudutnya itu adalah 90 derajat.
Nah, kalau sudutnya 90 derajat seperti ini ya, sudut pas 60 derajat kalau tegak lurus seperti ini. Ingat, cos dari 90 derajat itu berapa? 0 ya. Cos 90 derajat itu 0. Silahkan dicari di kalkulator. Nah, 0. Maka DW sama dengan FDR cos 90. Maka jadinya cos 90-nya adalah 0, maka 0 dikalikan FDR ya 0. Makanya DW-nya adalah 0 atau tidak ada perubahan tidak ada kerja, makanya dibilang kerjanya 0 untuk perpindahan yang tegak lurus. Nah, itu maksudnya diarahkan ke sini ya. Oke, kemudian kita lihat di sini, kerja 0 atau tidak melakukan kerja. Kan tadi kita bilang tegak lurus ya. Nah, contohnya adalah orang yang memikul beban dan berjalan arah horizontal. Secara mekanika tidak melakukan kerja ke arah gaya oleh pundak. Ke atas ya. Jadi, perhatikan nih, gaya oleh pundak dia megang mikulin sesuatu barang dagangan kayaknya nih. Kalau misalnya ke atas, berarti kan tegak lurus. Berarti secara mekanika dia nggak melakukan kerja. Kayak tadi kita bilang ya. Kenapa? Karena gaya oleh pundak ini ya sejajar atau tegak lurus dengan arah perpindahan. Perpindahan siapa? Ya perpindahan Bapak ini ya berjalan gitu ya. Nah, itu jadi tegak lurus. Namun secara fisiologi otot tubuh melakukan kerja yang sangat berat. Jadi beda ya secara fisiologi dengan secara mekanika. Nah, mekanika dia nggak melakukan kerja karena dia dianggap karena dia perpindahannya itu tegak lurus dengan gaya pundak ke atas. Kan orang ini berjalan kan, berjalannya kan pada bidang gitu kan. Jadi kalau bidang dia jalan kaki berpindah dari titik ini ke titik ini, pindah ke lari kemari, ya otomatis si pundaknya juga nggak pernah berubah kan, tetap ke atas gayanya gitu, nggak pernah berubah gitu. Itu yang disebut sejajar. Makanya tidak ada kerja menurut mekanika ya. Sedangkan kerja yang tidak sama dengan 0, contohnya ketika orang mengangkat beban seperti ini ya. Ini adalah contoh atlet besi di Kalimantan Timur, Eko Yuli Irawan. Pada gambar ini kita lakukan kerja ketika mengangkat barbel dari lantai ke atas. Perhatikan ya. Perpindahan si barbelnya dari mana? Dari lantai ke atas, berpindah kan? Nah, berpindahnya itu gayanya gimana? Tegak lurus nggak? Nggak tegak lurus. Karena arah gaya yang diberikan tangan ke atas dan perpindahan barbel itu juga ke atas. Jadi gaya orangnya tuh ke atas, ngangkat, perpindahan juga ke atas. Berarti nggak sejajar. Nah, maka di situ kerjanya tidak sama dengan 0. Ya. Oke, kita lihat contoh. Ada pramugari nih sedang mendorong koper ya, mendorong koper, maka dia ada sudut yang bekerja antara gaya dengan perpindahan. Lihat nih arah kakinya. Perpindahannya kan berarti kan arah perpindahan siapa yang berpindah? Kopernya. Berarti dari sini ke sini kan pindah dari titik A ke titik B. Nah, itu dia nariknya dengan sudut nggak tahu berapa. Oh, ternyata dibilang di soalnya nanti ya. Sudutnya itu nggak 90 pokoknya. Jadi ada di sini terjadi kerja. Nah, menarik koper di koridor bandara dengan gaya yang setara dengan berat benda yang memiliki massa 5 kg. Oke, berarti massa bendanya adalah 5 kg. Massa siapa nih? Massa koper. Jadi massa kopernya adalah 5 kilo. Kemudian sudutnya adalah 60 derajat. Berarti tetanya adalah 60 derajat terhadap horizontal. Koper berpindah sejauh 100 meter. Nah, berarti diketahui nih perpindahannya 100 meter ya. Berapa kerja yang dilakukan oleh pramugari tersebut? Gimana cara kita jawab soalnya? Lihat dulu. Karena tadi katanya besar gayanya setara dengan berat benda. Nah, ini kata kunci. Nah, berat benda yang massanya 5. Berarti ingat ya, kalau menghitung gaya itu adalah F sama dengan M kali A yang kita pelajari di hukum 2 Newton ya. Nah, di sini dipakainya siapa? Percepatan gravitasi bumi 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, karena kan gaya berat kan, karena dengan berat benda berarti dipengaruhi sama berat ya, atau percepatan gravitasi. Makanya massa dikali dengan percepatan gravitasi hasilnya sekian Newton. Kemudian kerja yang dilakukan itu ya berapa kerjanya, ditanya ya berapa kerja ya. Ya udah berarti F S cos theta. F ini sama aja dengan R ya. Nah, kenapa sih kita nyari F dulu, Pak? Ya karena kita mau nyari W, pada akhirnya mau nyari gaya kan. Nah, berarti kita cari berapa F-nya gitu. Jadi makanya F-nya cari dulu di awal, baru cari W-nya. Maka W-nya adalah 49
dikali 100 R-nya. Perpindahannya tadi kan 100 nih. Nah, F atau sama juga dengan R 100 meter. Kemudian dikali sama cos theta, cos 60 derajat. Tinggal dihitung di kalkulator ya. Berapa cos 60 derajat ini setengah akar 3. Ya, sekitaran berapa lah itu. Dapatnya sekian joule ya jawabannya ini. Ini adalah jawaban akhir untuk kerja. Oke, satuannya kalau kerja itu joule ya. Kalau F itu satuannya Newton, gaya, satuan gaya. Kalau kerja kan satuannya satuan energi ya. Makanya dia J-nya joule. Contoh lain, di sini ada sebuah koper yang bermasa 10 kilo ya. Berada di bidang datar dengan koefisien gesek. Nah, ini ada melibatkan koefisien gesek. Kalau yang tadi dia mengabaikan gesekan. Ya, contoh ini kan dia mengabaikan gesekan karena nggak dibilang di soal. Padahal kan dia bergesek juga kan roda dari koper ini. Nah, kalau di sini dia tidak mengabaikan gesekan. Jadi ada koefisien gesek kan kinetik atau geraknya adalah sekian 0,2. Koper tersebut ditarik dengan gaya 60 derajat 60 Newton, maaf gayanya, yang membentuk sudut sekian ya terhadap arah horizontal. Jika koper berpindah sejauh 20 meter, nah oke. Dalam arah horizontal ya, berapakah usaha yang dilakukan gaya tersebut dan berapa usaha yang dilakukan oleh gaya gesek? Nah, ini dua pertanyaannya. Pertama nanya berapa usaha ya atau kerja dari gaya. Gaya apa? Gaya yang berpindah ini kan dari titik ini ke titik yang ini ya, anggap titik P, titik Q kan perpindahan. Kemudian kalau yang kedua pertanyaannya berapa sih usaha atau gaya yang dilakukan oleh gaya gesek? Ini ada gesekan kan. Nah, gaya gesek itu selalu ingat ya, kalau koper ditarik ke arah kanan, maka gaya geseknya bekerja ke arah sebaliknya, ke arah kiri. Nah, jadi selalu seperti itu. Kalau koper ditarik ke arah kiri, berarti gaya geseknya akan melawan. Karena kan kodratnya kemarin yang ada hukum aksi itu kalau dia diberikan aksi ada reaksi, makanya dia beri perlawanan. Makanya ketika ditarik ke arah kanan, perlawanannya gaya gesek punya arah ke arah sebaliknya untuk menahan itu. Makanya kita lebih berat menariknya kalau dia karena ada gesekan. Ya, karena itu makanya lebih berat ditariknya. Ya, ada pengaruh gaya gesek juga. Ada gayanya yang bekerja. Maka kita merasakan lebih susah menarik sesuatu yang memiliki gaya gesek yang misalnya di lantai yang lebih kasar kan ada gesekan tuh, jadi lebih berat kan dibanding yang licin, kan lebih enak narinya karena koefisien geseknya tuh kecil sekali gitu ya. Itu kita analisis ya. Perhatikan di sini benda ini kan berarti koper itu punya gaya berat ke bawah nih yang W, kemudian punya gaya normal ke atas ya kan, udah pasti. Kemudian gaya gesek tadi kemana? Ke arah sebaliknya, ke arah ditariknya kan kanan, berarti dia sebaliknya, berarti FK. Ini koefisien gaya gesek kinetiknya. Kemudian karena tadi dia ditariknya itu dengan F sekian berapa? 60 Newton ya. F-nya adalah 60 Newton. Dan membentuk sudut sekian. Sudutnya theta berarti F cos theta-nya nanti 60 dikali cos theta berarti cos 60 derajat kan gitu. Oke, di sini kenapa sin ya? Ingat ya kalau arahnya ditarik tiba-tiba ditariknya ke atas sana jadi sin ya. Jadi kalau dia sumbu Y, ini kan Y ini X. Kalau yang dekat sama sumbu X itu disebutnya cos. Tapi kalau dia jauh dari sumbu X atau dekat sumbu Y, maka disebutnya sin theta. Y itu kan garis vertikal ke atas ya. Horizontal itu X. Kalau X itu cos, kalau Y itu sin ya. Itu cara ingatnya. Berarti usaha dilakukan oleh gaya penarik. Gaya penarik itu siapa? Orang yang narik tadi kan. Gaya yang pertanyaan pertama ini. Berarti FR cos theta. Berarti FS cos theta. F-nya 60. F-nya perpindahnya 20 tadi ya. 20. Kemudian dikali cos theta. Dapat jawabannya sekian. Nah, lalu yang kedua nih. Untuk menentukan usaha yang dilakukan oleh gaya gesek, terlebih dahulu kita menentukan besar gaya geseknya berapa. Nah, untuk membantu menentukan gaya gesek, perhatikan gambar. Tampak dari gambar bahwa oke, N plus F sin theta sama dengan W. Kenapa? Jadi gaya ke atasnya apa aja nih? Kalau ada perlu gaya, berarti kan ada N, ada F sin theta yang tadi ini perlu ya untuk dibuat ini. Kemudian sama dengan W, berarti W gaya ke bawah ya. Berarti kan dibentuk seperti ini ya. Kenapa sama dengan W? Karena awalnya dari sini ya sebenarnya. N ditambah F sin theta
Karena W arahnya ke bawah, jadi kan dia sebenarnya negatif, dikurang W sama dengan 0. Makanya jadinya W dibawa ke kanan, negatif jadi positif. Makanya muncul persamaan ini yang pertama. Clear yang pertama ya. Kemudian yang kedua, maka N adalah F-nya sin theta dibawa ke kanan aja. Berarti jadinya negatif kan? Makanya jadi yang persamaan kedua, N sama dengan W dikurang F sin theta. W itu kan sama dengan M kali G, makanya MG dikurang F sin theta. Nah, maka gaya normal itu adalah sebesar 10 dikali 10, ini MG, masanya 10, G-nya 10 ya. Kemudian G itu tetapan ya, nilainya itu 9,8 sebenarnya. Percepatan gravitasi, cuman digenapin jadi 10 seringnya. Dikurang F sin theta, F-nya 60, sin theta-nya adalah sin 30. Kenapa sin 30? Nah, itu muncul pertanyaan. Kenapa sinnya 30 bukan sin 60? Ingat tadi ya, tadi kan dia ditarik sama sudut theta yang membentuk 60 derajat. Nah, itu kemana? Ke arah sumbu X kan? Perhatikan untuk satu kuadran seperti ini, sudutnya totalnya berapa? 90 derajat kan? Jadi kalau sudah ditarik ke bawah 60, maka sisanya berapa? Ya, sisanya 30 derajat. Maka dikali sin 30 ya. Dapat hasilnya adalah nanti dihitung sin 30 itu berapa? Ya, dapatnya 70 Newton. Alright. Kemudian maka FK-nya itu adalah, nah, kenapa sih kita menghitung gaya normal? Ini pertanyaannya penting sih. Kok dari tadi persamaannya kita upayakan dapat gaya normal sih? Tujuannya untuk menghitung gaya gesek sebenarnya. Jadi nilai dari gaya gesek itu adalah perkalian gaya normal dengan koefisien geseknya. Nah, jadi tujuannya mencari gaya normal. Koefisien geseknya 0,2 dikali 70 dapatnya 14 Newton. Kemudian kita baru hitung besar usaha atau kerja dari pengaruh gaya gesek. Nah, sama aja persamaannya, W sama dengan Fs cos theta. Karena di sini adalah F-nya kita pakai gaya gesek, digantilah sama Fk ini. F-nya tetap ya cos theta. Maka di sini jadinya 14 dikali 20 dikali cos 180. Kenapa sudutnya berubah lagi? Nah, ingat gaya gesek itu bekerja di mana? Di bawah kan? Sejajar sama bidang kan? Tapi dia ditariknya lurus seperti ini, horizontal kan? Nggak ada sudut lain ya. Karena kan cuman kerjanya FK aja di sini sama gaya yang tarik ke kanan. Ya berarti kalau lurus seperti ini sudutnya berapa? 180 derajat ya. Maka dikali cos 180 derajat. Nah, itu adalah -1 dapatnya sekian joule. Berarti kerjanya bernilai negatif ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi di sini energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Nah, ini adalah topik yang kedua ya. Tadi kita udah bahas kerja. Ingat benda yang sedang bergerak memiliki energi. Udah pasti ya, benda yang bergerak tuh punya energi. Jika kalian tahan, maka benda yang sedang bergerak, maka akan kelihatan rasanya ada gaya. Contohnya ada gasing, mainan gasing ya diputar. Kemudian kita hentikan tiba-tiba pasti kita merasakan ada gaya dorongan dari gasing tersebut ya. Nah, itu adalah contoh kalau benda yang bergerak itu punya energi. Sebaliknya, jika benda sedang diam atau bergerak dengan kecepatan kecil, contohnya mobil, mogok, diam kan. Kemudian kalau kita dorong, maka dia akan lebih cepat berpindahnya atau kecepatannya jadi bertambah. Itu adalah bentuk ternyata energi kinetik itu ya, EK itu bisa makin besar kalau ada kerja yang diberikan kepada suatu sistem itu. Ya. Percobaan sederhananya seperti ini. Makin besar laju benda, maka makin besar gaya yang diperlukan untuk menghentikan benda. Betul ya? Jadi kalau misalnya dia makin cepat jalannya, berarti gaya yang kita perlu untuk menghentikannya kan lebih besar. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa energi gerak benda berbanding lurus dengan laju pangkat bilangan positif. Maksudnya apa? Jadi energi gerak benda itu kita anggap energi kinetik, itu berbanding lurus sama laju. Jadi kalau laju bergeraknya itu besar, atau lajunya itu besar, kayak laju reaksi lah ya, lajunya itu besar, maka energi kinetiknya juga pasti besar. Kemudian hubungannya sebaliknya, kalau seandainya lajunya itu kecil, maka lambat, maka energi kinetiknya juga lebih rendah. Jadi sesuatu yang bergerak atau partikel yang bergerak lebih cepat berarti punya energi kinetik yang lebih besar. Gitupun sebaliknya, kalau partikel itu bergerak sangat lambat berarti energi kinetiknya rendah.
Lalu ada hubungan lagi dengan massa. Nah, makin besar massa benda, berarti makin besar pula gaya yang diperlukan untuk menahan gerak tersebut, ya, gerakan benda. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa energi gerak benda sebanding dengan massa bendanya, ya. Jadi kalau massa bendanya makin besar, maka energi kinetiknya juga makin massa benda. Maksudnya ini kinetiknya untuk menghentikan gerakan benda itu, ya. Karena kalau kita bayangin gini, kalau benda itu ringan berarti lebih mudah dong larinya misalnya. Atau kalau benda itu berat kan makin susah untuk berpindah gitu. Tapi yang dilihat di sini cara menghentikannya. Jadi makin besar massa benda, ya, massa benda maka banding lurus, energi yang diperlukan untuk menghentikan gerakannya lebih besar. Gitupun sebaliknya, energi yang dibutuhkan akan lebih kecil kalau massa bendanya kecil. Analoginya gitu ya, untuk menghentikan, bukan bicara benda diam, ya. Nah, itu beda maknanya. Kalau benda diam kita lempar kan bergerak, diam terus berpindah gitu. Kalau masanya besar ya sulit, tapi kalau masanya kecil justru lebih cepat kan gitu. Ini beda untuk menghentikan gerakan benda itu. Maka berbanding lurus sama massa juga. Nah, maka nanti dari kedua kesebandingan yang tadi bisa digabung bahwa energi gerak itu akan memenuhi persamaan ini. K sama dengan M. Tadi kan dibilang dia pangkat tertentu kan. Ya udah berarti M beta V alpha gitu. Kemudian kenapa ada sigma, ya? Kenapa ada sigma di sini? Sorry, ya sigma kan alpha beta. Sorry, kenapa ada gamma, alpha beta gamma? Gamma alpha berarti si apa namanya? Si gamma ini adalah suatu koefisien sebetulnya. Jadi makanya nanti bentuk akhirnya adalah kita lihat dari sini K, jadinya seperti ini, K setengah MV kuadrat. Jadi setengah ini adalah gamanya, sedangkan M itu ya M beta. Maka kita dapat kesimpulan bahwa betanya sama dengan 1, makanya M aja. Kemudian alfanya sama dengan 2, kenapa V-nya kuadrat. Ini kan persamaan energi kinetik yang sering kita belajar dari SMP, setengah MV kuadrat, ya. Datangnya dari sini sebenarnya, dari percobaan sederhana ini. 2 percobaan, kemudian dibuat jadi suatu persamaan, dikasih koefisien supaya menandakan bahwa nilainya itu adalah setengah dari kinetikanya, maka setengah MV kuadrat gitu ya. Ini contoh misalnya ada 3 benda yang bergerak ke arah yang terserah random, acak ya, benda-benda ini. Tentu benda-benda ini punya massa berbeda-beda, ada massa 1, kemudian ada massa 2, ada massa 3. Nah, untuk jika ada benda yang bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda dan massa yang berbeda-beda pula, kita bisa hitung energi kinetik total dari sistem. Nah, jadi bayangkan benda ini ketiga-tiga dalam sistem yang satu gitu. Maka totalnya adalah energi kinetik masing-masing. Jadi EK total adalah penjumlahan energi kinetik untuk benda yang warna merah misalnya ditambah dengan benda yang warna hijau ditambah benda yang warna biru. Misalnya gitu ya. Jadi seperti ini, 1 V1, M2 V2, M3 V3 ya. Oke, kemudian energi dalam gas. Misalnya ada suatu bejana seperti ini tertutup ya. Ada partikel-partikel gas yang warna biru ini partikel gas. Ya, dia bergerak bebas karena kan gas itu selalu punya energi translasi ya, di mana dia bisa bergerak tegak lurus terhadap bidang itu. Jadi bergerak acak. Energi dalam gas ini adalah energi total yang dimiliki oleh semua gas. Jadi energi dalam dari sistem ini ya berarti total dari semua partikel ini ada berapa ini? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ada 12 partikel gas ya. Nah, berarti total dari semua energi kinetik ini itu energi dalamnya ya. Nih dibilang energi kinetik itu dalam gas sama dengan jumlah energi kinetik semua molekul penyusun gas tersebut. Nah, campuran homogen. Jadi campuran homogen gas itu ya misalnya kayak gini. Ini kan berarti ada berapa gas? Ada 2, 4, 6, 8, 10, 12. Berarti kalau homogen berarti zatnya kan sama. Zatnya sama. Kalau zatnya sama apa? Masanya sama. Nah, masanya akan sama. Kecepatannya sama enggak? Ya sama juga. Karena kan kecepatan dipengaruhi oleh masanya juga, maka nanti jadinya gini, EK-nya adalah 12 kali setengah MV kuadrat. Karena kan ada 12 partikel gas di sini. Maka jadinya 6 MV kuadrat.
Kalau yang sebelumnya, misalkan di sini kita katakan tidak homogen ya, tidak homogen. Kalau nggak homogen, maka nilai EK-nya itu adalah penjumlahan semua gas ini. Gas 1, gas 2, gas 3, gas 4, gas 5, gas 6, gas 7, sampai gas 12. Nanti dibikin semua persamaannya, setengah M1 V1 kuadrat tambah setengah M2 V2 kuadrat sampai setengah M12 V12 kuadrat. Nah, gitu-gitu. Nah, itu bedanya kalau dia tidak homogen, artinya gasnya beda-beda. Kalau gasnya homogen, maka bisa langsung 12 dikalikan dengan setengah MV kuadrat, karena pasti sama nilai EK-nya gitu. Karena 12 dikali 12 gitu ya. Itu ya. Ini adalah bentuk cross check-nya. Kita bisa lihat di sini. Pada suhu T, energi rata-rata molekul gas memenuhi 3/2 kT, dengan K adalah sekian Joule per Kelvin. Jadi K itu konstanta Boltzmann ya dikenalnya. Dan suhu dinyatakan dalam satuan Kelvin ya. Berapa laju rata-rata molekul oksigen pada suhu 20 derajat Celcius ya. Pada suhu 20 derajat Celcius. Massa satu molekul oksigen adalah 5,34 kali 10 pangkat minus 26 kilogram ya. Oke, kita lanjut ya. Maaf tadi kita pause sebentar. Jadi di sini kita lihat bahwa pada suhu T, energi rata-rata molekul gasnya itu memenuhi 3/2 kT ya, dengan K adalah 1,38 kali 10 minus 23. Energi rata-rata molekul. Oke. Kemudian laju rata-rata molekulnya adalah berapa pertanyaannya? Oh, berarti pertanyaannya berapa V-nya ya. V itu kan laju ya, V ya. Jika massa satu molekulnya adalah sekian kilogram. Alright. Nah, lihat untuk suhu itu kan harus dalam Kelvin ya tadi ya. Jadi suhu itu katanya dalam Kelvin. Jadi kita ubah dulu, T-nya 273 ditambah 27 derajat Celcius, maka dapatnya 300 Kelvin. Energi kinetik itu ya adalah tadi apa katanya? Persamaannya itu 3/2 kT ya. Nah, ini kan memenuhi persamaan ini. Maka energi rata-rata itu energi kinetik maksudnya ya, kinetiknya. Makanya EK-nya 3/2 kT. 3/2 kali ya K-nya sekian ya. Tadi diketahui di soal, yang ini K-nya konstanta Boltzmann-nya dikali T-nya 300 Kelvin. Jawabannya sekian Joule. Oke? Lalu pertanyaannya, bagaimana menghitung masanya, menghitung laju rata-ratanya? Ini baru kita hitung nilai EK-nya aja kan. Nah, untuk menghitungnya ingatkan bahwa EK itu adalah apa? Setengah MV kuadrat. Berarti kalau kita mau bikin turunannya, berarti kan sebenarnya EK itu adalah setengah MV kuadrat. Berarti kita mau nyari V-nya. Berarti ini 2 kali ke kiri aja. 2EK sama dengan MV kuadrat. Maka V kuadrat sama dengan, temannya taruh bawah ya, M 2EK. 2EK per M. Oke. Maka masukin nih 2, kemudian K-nya itu energi kinetik maksudnya ya. Masukin yang kita hitung sebelumnya. Kemudian dibagi sama masanya. Masanya tuh ada sekian kilogram tadi ya. Oke, jawabannya segini.
Karena dia ini masih kuadrat, maka kita jadiin kalau V-nya berarti akar kan dari sekian ini dapatnya 484 meter per sekon. Paham ya? Jadi awalnya kenapa kita mau hitung EK dulu, karena kita kan mau hitung V. Berarti EK-nya harus tahu dong, kan masanya udah ada nih. Masanya udah ada. Nah, biar tahu EK dari persamaan ini, katanya memenuhi persamaan 3/2 KT. Paham ya? Nanti kalau nggak paham ditanyain di classroom ya. Oke, kemudian kita lihat bagian terakhir dari video ini ya, adalah daya. Jadi ada gaya, kemudian ada daya juga. Nah, apa bedanya gitu? Kalau daya itu dia dihubungkan sama kerja sih sebenarnya. Jadi kalau daya itu adalah usaha atau kerja yang dilakukan per satuan waktu. Jadi itu beda. Kalau tadi kan kerjanya cuma kita cek dari besarnya gaya sama perpindahan saja. Itu usaha. Tapi kalau usaha yang dihitung persatuan waktu, itu disebutnya adalah daya. Jadi daya itu adalah W per delta T. Nah, itu bedanya. Kalau W tadi kan cuman F kali S cos theta ya, atau W sama dengan F vektor dikali S vektor gitu kan. Kalau di sini dia itu usaha juga, daya itu usaha juga ya, tapi usaha per satuan waktu. Makanya W per delta T. Nah, daya itu kemudian ada namanya daya sesaat. Daya sesaat itu diperoleh saat mengambil data T-nya sama dengan 0. Artinya perubahan waktunya itu hampir sama. Jadi misalnya 2 dikurang 2. Ini pernah kita bahas di laju sesaat, pernah kita bahas waktu itu ya. Perubahan kecepatan sesaat diambil dari delta T sama dengan 0. Nah, ini tapi you can ignore, kita nggak akan fokus di sini. Cukup ingat apa beda usaha sama daya ya. Sampai sini nih harus diingat. Nah, nanti kita bisa perhatikan di sini kerja oleh pembalap sepeda. Ini contoh bagannya ya. Daya dan kerja yang dihasilkan pembalap sepeda sebagai fungsi waktu. Perhatikan, kalau di sini, kalau usaha itu kan semakin jauh. Jadi kan orang tuh berjalan terus kan. Ini garis yang warna biru saya jadiin. Sampai apa ya kali ya? Pink kali ya. Yang biru ini tuh terus meningkat kan, meningkat gitu ya. Itu disebutnya ini adalah rasio usaha akhir dibagi usaha awal. Jadi usaha itu kan makin meningkat terus. Tapi kalau daya justru persatuan waktu dia akan menurun. Nah, kapasitasnya. Jadi dia akan terus menurun. Nah, itu yang terjadi. Kalau usaha itu justru dia terus meningkat, tapi kalau daya tuh menurun semakin lamanya suatu sistem itu bergerak. Nah, jadi misalnya kayak mobil yang tiba-tiba bensinnya habis, berarti kan diem ya. Artinya sebenarnya mobil itu perpindahannya kan, usahanya kan makin besar ya. Tapi daya dari mobilnya justru menurun. Nah, makanya sama nih, ketika pembalap mengayuh sepeda, mula-mula kerja dikeluarkan sangat besar. Jadi semangat kan di awal-awal, lama-kelamaan apa? Kerjanya itu makin kecil, kita udah lelah tuh ya kakinya. Dan pada akhirnya nggak ada kerja sama sekali karena udah berhenti. Karena udah kehabisan tenaga. Itulah disebut dengan daya versus usaha. Nah, itu beda daya sama usaha. Jadi kalau usaha justru meningkat, kalau daya justru tuh turun ya. Ini tugas nanti silakan dikerjakan ya. Ini silakan dicek. Nanti tugasnya itu hanya ada 4 di sini di topik ini. Nanti kalau ada yang belum paham silakan ditanyakan langsung di Classroom. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri dulu presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.